Pembuatan gado-gado nori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu tim penilai ujian praktik SMA Negeri 47 Jakarta tahun ajaran 2020-2021. Perkenalkan, nama saya Muhammad Damar Panjalu Bazairawan dari kelas 12 MIPA 1 nomor absen 17. Pada kesempatan kali ini saya akan memasak gado-gado yang merupakan makanan khas Jakarta yang terdiri dari sayuran, tempe, tahu, telur, dan lain segala macam yang dipadukan dengan bumbu kacang. Lalu akan saya modifikasi dengan menggunakan nori. Mari kita simak videonya. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke alat dan bahan yang akan kita gunakan pada hari ini. Alat yang pertama yang akan kita gunakan pada hari ini adalah kompor portable, lalu ada gas, lalu ada panci, chopper atau blender kecil, pisau, gunting, talenan, dan juga saringan. Lalu bahan-bahan yang kita gunakan yang di sini, yang pertama di sini ada labu siam, ada wortel yang sudah dikupas, ada kacang panjang, ada nori sebagai modifikasinya, ada tempe dan tahu goreng, telur rebus, bayam, selada, tauge, kacang, gula jawa, cabai merah dan cabai rawit serta jeruk lapis limun. Baiklah, itu adalah alat dan bahan yang akan kita gunakan hari ini. Oke, jadi kita masuk ke tahap cara pembuatan yang pertama. Pertama kita harus siapkan bahan-bahan yang telah tadi kita bawa. Yang pertama yaitu wortel. Pastikan wortel sudah dicuci dengan bersih dan juga sudah dikupas. Lalu potong memanjang. Setelah selesai dipotong memanjang, kita akan memotongnya melintang. Selanjutnya kita harus memotong labu siam dan cara teknik memotongnya sama seperti wortel. Lalu kita harus memotong kacang panjang. Lalu potong tahu dan tempenya sesuai keinginan. Dan juga gunting seladanya. The next step is we have to use this portable stove. The goal of using this portable stove is to boil the vegetables until it's sterilized. So how do we do it? Let's go. First, you have to put the gas. Oh, before that, you have to make sure your gas is still there. Okay, and then you have to put the gas in the gas tray on the stove and lock it. After you hear the clicking sounds, close the gas tray, and then you have to try it first. So turn on the switch. Okay, turn off. After that, you have to put the pan with water inside above the stove and boil it for 1 or 2 minutes until it boils. So we have to separate this into two steps. First, we have to put in
carrot, the long beans, and the squash first, and then the second one we put the spinach and bean sprouts. So after it boils, put the long beans, squash, and wordle first. Do it carefully. Wait until 5 or 6 minutes. 5 minutes later. After wait for 5 or 6 minutes, and then we have to do the second step. We have to put the spinach and the bean sprout to the boiled water. Do it carefully too. After we put all of the ingredients, we have to wait 3 or 4 more minutes to make it all sterilized. A few minutes later. After we wait for 3 minutes, we have to pull out all the vegetables inside the pan, inside the boiled pan. So first thing we do is to turn on the switch and make sure the fire is turned off. And then we have to pull out all the ingredients or all the vegetables and put it to the filter and wait until it dries. You have to do it carefully too. Okay, so after we pull out all the vegetables inside the boiled water, we have to wait until it dries. It takes 3 or 5 minutes too to wait until it dries. As we wait for the vegetables to dry, we can make the sauce too. So what we need is the chopper or small blender. The goal to use this chopper is to make the ingredients liquid and it makes the nut sauce. Okay, so first things first, what we're gonna do is put off the top mount of the chopper and then the second one, and then you can pour all the ingredients into the chopper glass. The ingredients we need now is just nuts, Japanese sugar, and then spice. You can also add salt and lime juice to make it more salty. So first things first, we have to pour it all in the chopper glass. After we pour all of the ingredients, we have to pour the lime juice too. All of them. And put some water too, but don't get too much. And then close it with the second section of the chopper, like this. And then you have to turn on the chopper, you have to put the cable into the electricity socket first. And then put it in the top of the glass. And press it. And then after the chopper was done for using, it can make a nut sauce like this until all of them being one as a liquid. Oke, setelah kita menunggu dan akhirnya sayuran ini mengering, lalu kita juga telah selesai membuat bumbu kacang dari gado-gadonya. Sekarang saatnya kita plating atau menaruh bahan-bahan yang telah kita masak dan ditaruh di piring serta disajikan. Yang pertama harus kita lakukan adalah memecah telur.
Setelah telur dikupas, kita akan membelahnya menjadi 4 bagian. Setelah kita potong, kita singkirkan dulu telur ke samping. Setelah itu, kita akan menata sayuran yang telah kita rebus dan tunggu kering sebagai main dishnya. Lalu kita taruh ini di tengah. Tuang semua sayurnya. Tata dengan rapi. Lalu masukkan tahu dan tempe yang telah kita potong di awal tadi. Tata juga dengan rapi. Setelah kita menata gado-gado dengan rapi, kita bisa menaruh selada di pinggirnya untuk seasoning dan agar terlihat lebih menarik, atau kita bisa taruh di atasnya seperti ini. Setelah selesai menaruh selada, kita bisa menaruh telur yang sudah kita potong tadi di bagian atas seperti ini. Setelah selesai menaruh telur, sebagai modifikasinya kita bisa menaruh nori di atasnya. Kita buka dulu bungkus norinya. Kita ambil norinya, kita taruh di pinggir seperti ini. Lalu kita bisa tuangkan bumbunya seperti ini. Penuangan bumbu ini bisa dilakukan sesuai selera Anda. Apabila Anda ingin bumbunya terasa sangat enak, Anda bisa menuangkan bumbunya dengan banyak. Jika Anda ingin merasakan rasa dari sayurnya, Anda bisa menuangkan bumbu secukupnya. Baik, setelah kita selesai plating, jangan lupa kita harus selalu menjaga kebersihan dengan cara membuang sampah-sampah yang telah kita tidak pakai lagi di tempat yang sudah disediakan. Dan jangan lupa merapikan alat dan mencuci alat, lalu membuang bahan-bahan yang sudah tidak berguna lagi. Ini adalah hasil dari video masak kita hari ini, gado-gado yang dimodifikasi dengan nori sebagai tambahannya. Yang terpenting dari video masak kita kali ini adalah kita harus tetap menjaga kebersihan dari diri kita dengan cara mencuci tangan sebelum dan sesudah memasak. Dalam penyajian gado-gado kita bisa menambahkan nasi dan kerupuk sebagai makanan sampingannya. Itulah akhir dari video masak kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eits, jangan di-close dulu. Habis ini ada poster promosi yang sudah saya buat dari gado-gado nori ini. Check this out. Thanks for watching.